warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung pada perkuliahan lanjutan Kimia Zat Padat pasca UTS kemarin. Belum saya periksa dengan detail eh, lembaran jawabannya dari ujian yang kemarin. Nanti coba kita lihat ya. Eh, Untuk bagian kedua dari perkuliahan kimia zat padat ini, insya Allah kita akan melihat dari aspek eh, fungsi, aplikasi, dan sintesis ya. Teknik, lebih ke teknikal, kita akan melihat lebih detail tentang fungsi dari zat padat, kemudian kita juga akan mempelajari dengan detail eh, teknik pembuatannya, teknik preparasinya, dan teknik karakterisasinya. Jadi jika memang ada adik-adik mahasiswa yang merencanakan melakukan penelitian di bidang kimia zat padat, mungkin ini bisa menjadi penambah wawasan ya, detail-detail, hal-hal spesifik atau apa-apa saja sebenarnya yang menjadi concern kita, perhatian kita dalam research atau apa istilahnya sintesis zat padat ya. Jadi sekalian, apapun material yang ingin kita buat, apapun material yang ingin kita manipulasi, ya, yang ingin kita modifikasi dan sebagainya, itu kita harus paham betul eh, tujuan atau goal yang ingin kita capai. Apa sifat dari dia yang ingin kita manfaatkan atau apa properti dari dia yang ingin kita pelajari. Nah, itu harus dideklar dulu dengan apa? Eh, Aplikasi zat padat itu konsepnya bisa memanfaatkan properti fisika yang ada pada zat padat tersebut, atau kita juga bisa memanfaatkan properti kimia atau sifat kimia yang ada pada zat padat tersebut. Misal, ya yang paling sederhana misalnya manusia paling banyak memanfaatkan zat padat karena sifat kekuatan, ya, strength dari zat padat itu, daya tahan dari zat padat itu seperti misalnya pada pembuatan kerangka rumah, ya, kerangka jembatan, pembuatan lantai, eh, bodi otomotif, mesin, ya, macam-macam. Itu kan dominan yang dimanfaatkan adalah sifat keunggulan fisika dari zat padat tersebut. Tapi apakah kita bisa melihat hal yang lebih kimia? Maka kita akan cari dulu apa sifat kimia yang dihasilkan oleh zat padat tersebut. Misal kita melihat ke hal-hal yang lebih kimiawi atau lebih detailnya, ada misalnya pemanfaatan zat padat sebagai komponen listrik elektronik. Kemudian ada pemanfaatan zat padat sebagai eh, material sensor, misalnya ya. Jadi material utama sensor, ada pemanfaatan zat padat misalnya dalam pengolahan limbah. Ada lagi pemanfaatan zat padat misalnya sebagai katalis. Itu kan sifat-sifat yang sudah ke kimia-kimiawinya. Jadi ada bagian-bagian dari zat padat yang kita tinjau secara kimiawi, lalu kita pelajari sifatnya. Jadi adik sekalian, paling tidak ada tiga hal properti zat padat yang sering ditinjau jika kita melihat dari aspek kimiawi. Hal ini kita sebut dengan fenomena. Fenomena artinya itu sudah terjadi atau sudah apa adanya pada setiap zat padat. Hampir semua zat padat itu memiliki sifat ini ya.
Eh, Misal implementasi zat padat itu yang paling banyak dalam pengolahan limbah. Sifat yang kita gunakan adalah kemampuan zat padat untuk mengabsorpsi. Jadi fenomena adsorpsi inilah yang akan kita pelajari. Kenapa kalau kita punya data tentang kemampuan adsorpsi suatu zat padat, kita bisa memanfaatkan zat padat itu dalam banyak lini ya, banyak bidang, ya, banyak fungsi. Dan adsorpsi ini menjadi eh, keunikan ya, keunikan hampir semua zat padat. Sifatnya itu berbeda-beda. Kemampuan adsorpsinya itu berbeda-beda. Perilaku adsorpsinya itu berbeda-beda. Eh, Selanjutnya ada dua fenomena lagi atau aplikasi lagi yang paling sering dipelajari dari zat padat itu adalah kemampuan dia sebagai katalis dan juga sebagai zat utama pada sensor ya atau kita sering sebut dengan kepala sensor. Nah, jadi senyawa yang akan mendeteksi detektor yang ada di sensor itu biasanya zat padat yang digunakan. Jadi tiga itu adik-adik ya, ada fenomena adsorpsi, ada fenomena sensori, kemudian ada fenomena katalisis. Tiga hal ini yang paling eh, banyak dipelajari dalam setiap sintesis zat padat. Ya, kalau aspek kimia ya. Jadi zat padat itu bagus atau tidak, bermanfaat atau tidak, biasanya dari ketiga sifat ini. Adsorpsi, kemudian katalisis, dan yang selanjutnya itu sensori. Katalisis dan sensorik itu sebenarnya eh, manfaat yang kita terima ketika zat padat itu punya kemampuan untuk mengabsorpsi. Saya kasih ilustrasi misalnya adik-adik, ketika kita mengukur pH di dalam air misalnya, air sungai atau di dalam larutan di laboratorium, proses yang terjadi sebenarnya ada fenomena absorpsi di detektor sensor yang ada di ujung dari pH meter itu masuk ke dalam air, lalu dia mengabsorpsi eh, H, H plus ya, mengabsorpsi H plus atau OH minus. Nah, jadi ketika H plus atau OH minus itu menempel di permukaan zat padat tersebut, maka yang terjadi interaksi. Jadi ada interaksi yang dihasilkan ketika H plus berinteraksi dengan permukaan zat padat. Mirip seperti ikatan kimia, ada energi ketika dua atom itu berikatan. Jadi ketika dua eh, komponen berinteraksi juga ada energi yang dihasilkan. Dengan memanfaatkan sifat konduktivitas yang ada pada material detektor sensor, interaksi atau listrik yang dihasilkan ketika objek tersebut berinteraksi kemudian akan dibaca ya, oleh recorder. Ya, dan akan ditampilkan kepada kita gitu ya. Kemudian dikonversi ke dalam angka. Jadi yang dibaca adalah energi yang dihasilkan ketika interaksi tersebut. Dan interaksi itu terjadi gara-gara ada fenomena adsorpsi. Kemudian lanjut lagi katalisis misalnya. Kita banyak menggunakan zat padat sebagai katalis. Yang paling nyata misalnya penggunaan ZNO sebagai katalis pada produksi urea di pabrik-pabrik pupuk. Ya. Jadi dia menggunakan ZNO atau oksida logam yang lain itu sebagai katalis ketika mereaksikan amonia dengan saya lupa satu lagi kalau saya nggak salah metana. Ketika dia mereaksikan amonia dan metana secara ideal reaksi tidak bisa berlangsung. Jadi dia gunakanlah katalis ZNO tersebut. Ketika ZNO itu dimasukkan dalam sebuah reaktor reaksi, hal yang pertama dilakukan adalah dia akan mengabsorpsi senyawa-senyawa yang ada di reaktor tersebut ke permukaan dia.
Jadi setelah diabsorpsi tersebut, maka eh, akan terjadi interaksi. Jadi ketika dua senyawa atau lebih yang ada di dalam reaktor terabsorpsi ke permukaan katalis atau ke permukaan zat padat. Setelah terabsorpsi, kan dia jadi rame ya, jadi rame di permukaan zat padat kedua-dua senyawa tersebut. Disitulah mereka bertemu. Jadi dua senyawa tersebut bertemu dan energi aktivasinya sudah turun gara-gara dia sudah berinteraksi dengan permukaan zat padat. Ketika energi aktivasi sudah turun, maka dua komponen tersebut dalam kondisi seperti itu sudah bisa bereaksi. Jadi si metana dan amonia ini sudah bisa bereaksi. Kemudian ada lagi katalis CaO misalnya, kalsium oxide. Itu banyak digunakan dalam sintesis solar atau biosolar. Reaksi dalam menghasilkan biosolar itu antara asam lemak dengan metanol. Secara ideal mereka tidak akan bisa bereaksi karena energi aktivasinya tinggi sekali. Jadi trik yang dilakukan oleh eh, para engineer ya atau para saintis dengan mencari material yang memiliki kemampuan absorpsi yang besar. Jadi dicarilah kalsium oxide, mudah didapatkan ya adik-adik kalsium oxide itu di batu karang. Batu karang itu banyak sekali. Jadi tinggal di burning batu karang nanti kita akan mendapatkan kalsium oksida yang murni. Nah, jadi dimasukkanlah ke dalam campuran antara minyak dengan metanol. Metanol itu polar ya. Minyak itu non polar. Dari sifat aja mereka sudah tidak mau menyatu gitu. Apalagi untuk bereaksi, energi aktivasinya tinggi. Jadi ketika katalis dimasukkan ke dalam reaktor, misalnya dalam Erlenmeyer kita buat ya, minyak dan apa metanol itu akan terabsorpsi ke permukaan CaO. Karena terabsorpsi dua-duanya, walaupun mereka beda sifat, beda kepolaran, mereka akan bertemu karena sudah terabsorpsi ke permukaan, sudah membentuk film. Kemudian energi aktivasinya turun gara-gara interaksi antara permukaan zat padat dengan senyawa yang diabsorpsi, maka reaksi dapat berlangsung. Nah, maka dari itu pada pertemuan pagi ini kita akan coba mempelajari apa sih sebenarnya fenomena absorpsi di permukaan zat padat, siapa yang paling bertanggung jawab, atau apa yang ada di permukaan zat padat itu sehingga fenomena absorpsi itu muncul di setiap zat padat. Ini kalau kita lihat dari definisi ya adik-adik ya, absorpsi itu adalah eh, proses yang terjadi ketika cairan ataupun gas terikat kepada suatu zat padat dan akhirnya membentuk film lapis tipis pada permukaan tersebut. Inilah Firewall 2014 ya. Jadi ketika ini anggap aja ini ilustrasi dari permukaan adsorben, ketika kita masukkan dalam reaktor ada larutan di sana, ada cairan di sana atau ada gas di sana itu akan terabsorpsi ke permukaan ini, menempel. Ya, bahasa sederhananya itu menempel. Nah, ini kita sebut dengan adsorben. Jadi, zat yang menarik itu namanya adsorben. Zat yang menempel itu disebut dengan absorban, ya. Jadi, secara definisi, intinya menempel ke permukaan zat padat. Ini ada beberapa contoh eh, material zat padat yang banyak dipelajari ya, karena memiliki sifat adsorpsi tersebut. Ini ada contoh yang hitam-hitam ini ada material karbon. Jadi material karbon ini kalau Anda masukkan dalam air, zat-zat yang ada dalam air, liquid-liquid yang ada dalam air itu akan terabsorpsi ke permukaan karbon tersebut. Ini ada oksida logam ini. Ini ada, saya lupa ini oksida apa. Ini seperti contoh oksida logam itu ada ZNU, TiO2 ya, FeU.
CaO, ada banyak sekali jenis oksida logam. Kemudian ini ada material organik juga. Ini material organik artinya material-material yang ada di alam. Ini misal ampas tebu, serabut kelapa, apalagi. Intinya yang ini kalau sifatnya ini berserat ya. Kalau kalian melihat ada material organik yang berserat, itu bisa kita jadikan objek zat padat yang memiliki kemampuan absorpsi. Kalau oksida logam, semuanya punya kemampuan absorpsi. Kalau arang atau karbon, yang karbon itu artinya material organik juga sebenarnya, cuman kaya akan atom karbon. Ini juga hampir semua permukaannya itu punya kemampuan mengabsorpsi. Jadi tiga ini menjadi material dasar yang sering dipelajari. Ini kalau memang starting materialnya itu ya zat padat yang tersedia di alam. Ya karbon kan banyak di alam. Limbah-limbah organik itu banyak di alam. Kemudian oksida logam juga tersedia di alam. Lalu dalam membuat apakah mesti kita cari di alam? Ya tidak ya. Ada juga yang metode sintesis. Saya pernah ajarkan kepada kalian cara membuat zat padat dengan metode sintesis, walaupun teknisnya belum saya ajarkan ya. Nah, misalnya ada metode kopresipitasi. Kita punya level laboratorium misalnya. Kita punya itu starting material itu larutan. Larutan ion logam yang banyak misalnya. Itu bisa juga kita ubah menjadi zat padat. Kita ubah dia menjadi oksida logam kan bisa. Dengan mereaksikannya dengan apa istilahnya stabilizer dari senyawa organik. Kemudian kita atur pH-nya menjadi basa. Biasanya dia akan berubah dari ion logam yang larut menjadi oksida logam yang mengendap. Ini contoh-contoh ya. Nah, tetapi eh, namanya riset kan ada diminta another advantages ya, keunggulan yang lain yang perlu dilihat dari aspek-aspek tersebut. Kalau kita mensintesis zat padat itu dari fine material atau material murni, itu kan yang kita bisa pelajari aspek produk zat padat itu saja ya. Kita tidak menyelesaikan masalah yang lain. Dari kondisi ini saya menunjukkan ada tiga objek yang menarik untuk dipelajari seperti material organik, material karbon, dan oksida logam. Kalau material organik itu bisa kita mulai dengan memanfaatkan limbah-limbah organik yang banyak di sekitaran kita gitu ya. Kalau ada orang kuliner, kalian akan mendapatkan limbah ampas tebu, apa itu perasan daging kelapa, ya, serabut kelapa, tempurung. Nah, itu kan limbah-limbah yang dihasilkan oleh pasar, ya. Kita juga bisa melihat banyak material karbon, misalnya limbah makanan. Itu kan isinya itu karbon yang lemah seperti glukosa, ya seperti fruktosa. Itu karbon lemah, artinya mudah membusuk di alam. Tapi itu kan bisa kita ubah menjadi eh, karbon yang apa ya material kaya karbon ya, atau arang atau grafit. Ya. Nah itu eh, menyelesaikan masalah yang lain gitu. Jadi kita menyelesaikan masalah lingkungan. Kalau oksida logam ini lebih dilihat kepada hilirisasi produk tambang. Ya. Walaupun dari limbah juga bisa kita dapatkan oksida logam. Misalnya negara kita, negara maritim ya, yang punya banyak eh, budidaya atau tangkapan hewan jenis krustasiae yang punya cangkang. Misalnya di Lewa itu, Lewa itu di sekitaran Nusa Tenggara ya, mereka banyak mengkonsumsi kerang atau penyu gitu ya. Jadi mereka kan punya limbah dari cangkang maupun tulang mereka yang kaya kandungan kalsium misalnya. Kemudian kalau Indonesia, apalagi Indonesia ya, pengkonsumsi telur ya paling tinggi ya. Kita hobi telur dadar, mata sapi itu kita punya cangkang telur yang melimpah. Kemudian
Industri daging kita juga tinggi. Kita punya tulang-tulang dari hewan yang disembelih, ya, itu melimpah sekali. Hanya kita buang, ya, hanya kita burning saja seperti itu dan tidak kita manfaatkan. Nah, ini juga bentuk limbah ya, selain dari apa istilahnya produk-produk tambang. Ya. Kalau oksida logam itu kan banyak di produk-produk tambang juga. Nah, jadi orang hari ini tuh lebih menarik dengan sumber daya limbah yang ada di sekitaran kita, yang itu bisa kita konversi menjadi zat padat yang punya manfaat. Baik mau kita manfaatkan sebagai adsorben dalam pengolahan limbah, atau kita manfaatkan sebagai katalis dalam reaksi kimia, atau kita manfaatkan dia sebagai detektor sensor dalam dunia analisis atau deteksi misalnya. Jadi maka dari itu saya dalam case zat padat ini mencoba menguraikan tiga aspek ini saja ya. Jadi aspek absorpsi, sensor, dan katalisis. Zat padat yang akan kita ambil sebagai contoh itu banyak yang berasal dari limbah aja. Nah, karena lebih menarik untuk dilakukan dan lebih murah juga untuk kita lakukan. Ini contoh ya dia. Nah, nanti bagaimana cara kita mengubah material itu menjadi adsorben, menjadi katalis, menjadi detektor sensor, itu akan kita berikan materi khusus teknisnya. Tapi anggap aja kita sudah bisa mengubah eh, dari limbah organik menjadi karbon, atau dari eh, logam zat padat yang masih lemah, misalnya masih dalam bentuk limbah seperti cangkang telur yang kaya kandungan kalsium karbonat misalnya, eh, anggap aja sudah kita ubah menjadi kalsium oksida. Nah, anggap aja ini sudah jadi produk. eh, ini ada contoh adik-adik ya. Ada foto, hasil foto pada pembesaran 3.000 kali. Jadi kalau kalian punya material, lalu kita foto dengan foto mikroskop elektron, misalnya kita perbesar dengan mikroskop elektron, lalu kita jepret gitu ya, kita foto. Ini pembesarannya 3.000 kali. Kalau kita lihat permukaan partikel-partikel halus kita itu sebenarnya dia tidak smooth ya, tidak tidak halus ya, tapi dia keset sebenarnya. Jadi permukaan dia itu kasar, banyak lubang-lubangnya, banyak celah-celahnya. Seperti kita melihat permukaan planet dari jauh ya. Jadi ada lembah, ada puncak gunung, lembah, puncak gunung kan. Itu kalau kita lihat dari arah jauh itu macam kasar ya. Nah, permukaan yang kasar seperti ini kalau adik-adik lihat, ini akan menghasilkan sifat eh, perbedaan potensial ya. Jadi ini kalau dia tidak halus, kasar-kasar banyak lubang-lubang seperti ini akan memunculkan sifat beda potensial yang ada di sini. Mirip seperti kalau kontur daerah kita itu berbukit, berlembah, biasanya itu angin itu agak-agak akan kenceng, agak-agak akan kenceng gitu ya. Jadi angin itu bergerak terus. Nah, itu kenapa? Karena ada perbedaan potensial, baik dari potensial listrik kalau ukurannya kecil atau potensial tekanan. Nah, perbedaan potensial ini akan memunculkan eh, apa istilahnya daya tolak atau daya tarik, ya, akan menghasilkan daya tolak atau daya tarik ketika apa istilahnya sebuah partikel itu lewat di sekitar itu. Mirip seperti konsep eh, sedimentasi.
Itu kan gara-gara permukaan sungai, kedalaman sungai, permukaan dasar sungai itu yang kasar, itu akan menjerat, menjebak partikel-partikel yang terbawa oleh air. Lama-lama dia mengendap, menumpuk di sana, dan dia tidak akan menempel di situ. Eh, Batuan sungai, misalnya adik-adik lihat batuan sungai kan banyak partikel-partikel yang menempel pada batuan sungai tersebut. Itu akibat dari suspensi terlalu dalam air yang terabsorpsi ke permukaan batuan tersebut. Lama-lama, pelan-pelan, lama-lama, akhirnya dia menumpuk di sana. Nah, itu akibat dari apa istilahnya permukaan yang kasar. Nah, konsep ini sering disebut dengan interaksi van der Waal. Ya. Interaksi van der Waal itu interaksi yang ada akibat dari beda potensial atau beda tekanan. Ya. Jadi tidak ada kutub di sana, sifatnya tidak positif negatif, tapi dia menempel aja. Gara-gara perbedaan tekanan itu memunculkan eh, beda potensial yang semu istilahnya ya. Mirip seperti sesuatu yang kita getarkan, lalu dia akan menempel. Nah, jadi konsep ini sering disebut dengan fisi-sopsi ya. Absorpsi secara fisika karena tidak ada aspek kimia yang ditinjau. Ya, dia hanya menempel aja karena ada perbedaan potensial di sana. Jadi eh, salah satu sifat absorpsi yang muncul dari zat padat itu akibat dari permukaan-permukaan zat padat itu punya pori atau lubang-lubang. Jadi permukaan zat padat itu kasar, tidak rata, tidak rapi sehingga muncullah fenomena adsorpsi. Jadi interaksinya kita sebut dengan interaksi van der Waal. Nah, jadi dalam setiap mensintesis zat padat, biasanya kita selalu mempelajari morfologi permukaan. Jadi kita perbesar, kita lihat ini apakah punya pori, ya, apakah punya rongga, kasarkah atau bagaimana dan sebagainya. Karena kenapa kita mempelajari itu? Karena kalau itu ada akan memunculkan fenomena adsorpsi yang baik. Nah, jadi dalam konsep kimia itu ada dia. Kita bukan menganalisis dulu produk kita, baru kita cari tahu apa yang bisa kita jelaskan. Tapi sebenarnya kita mulai dengan informasi apa dulu yang pengen kita cari. Saya misalnya pengen nyari kemampuan adsorpsi pada permukaan zat padat. Oke. Terus untuk mengetahui kemampuan itu, data apa yang harus saya lihat? Nah, kemampuan absorpsi yang baik itu jika permukaan zat padat itu punya rongga atau punya pori. Oke, berarti sekarang saya cari tahu pori atau morfologi dari permukaan zat padat tersebut. Lalu baru saya pikir, instrumen apa yang harus saya gunakan supaya saya bisa dapat data pori atau data rongga atau data kekasaran dari permukaan zat padat saya. Muncullah ide kan, pilihan kan ada banyak ya. Nah, salah satunya saya berpikir ya sudah saya coba pakai SEM aja, scanning electron microscope. Karena alat SEM itu mampu memperbesar dan menjepret ya, memfoto pada skala ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, jadi setelah kita dapat datanya, kita langsung tahu. Kenapa? Kita sudah tahu apa yang ingin kita cari. Kita pengen cari pori dan rongga di permukaan. Lalu langsung kelihatan, oh memang ada. Jadi setidaknya secara kualitatif kita sudah bisa memberi penjelasan bahwa material saya ini ada punya potensi absorpsi yang baik karena punya rongga dan pori yang melimpah di permukaan. Itu yang pertama, adik-adik. Kemudian kemampuan absorpsi itu tidak hanya terjadi akibat interaksi van der Waal, tapi juga dari interaksi kimia, interaksi elektrostatik. Nah, kenapa bisa ada interaksi elektrostatik? Karena banyak zat-zat di sekitaran kita, baik dalam bentuk larutan maupun cairan, ya,
maupun gas, dia bermuatan. Elektrostatik itu kan interaksi dua dua material yang berbeda muatan, ya. Banyak gas yang bermuatan, banyak suspensi terlarut yang bermuatan, banyak juga zat padat yang bermuatan, gitu ya. Kita nyari tahu nih, apakah permukaan zat padat saya itu punya muatan apa tidak sih? Karena kalau dia punya muatan, itu akan menarik gitu, menarik bagi kita gitu ya. Karena banyak adsorbat yang bisa kita absorpsi punya muatan, sehingga kalau permukaan zat padat kita itu bermuatan, akan menghasilkan interaksi elektrostatik. Ini interaksi ini namanya kimia. Contoh misalnya, permukaan zat padat itu banyak mengandung gugus-gugus fungsional oksigen. Oksigen melimpah di alam ya adik-adik ya. Makanya dia bisa kita temukan di mana-mana. Contoh misalnya ini karbon. Jadi karbon itu di permukaannya ada gugus karboksilat, CuUH ya. Ingat adik-adik, CuUH itu banyak di permukaan karbon. Terutama karbon-karbon yang kita produksi secara hidrotermal, bukan secara pemanasan kering ya, atau secara pirolisis atau furnace gitu. Permukaan dia itu punya CuUH. Ketika ada oksigen di permukaan zat padat, maka dia bisa berpotensi membentuk kutub negatif. Misal kita ubah arang ini eh, lingkungannya menjadi basah. Maka ketika dia berada dalam larutan, misalnya kita ngomong olah limbah gitu pakai arang ya. Salah satu limbah zat berbahaya yang ada dalam limbah itu logam-logam yang bermuatan positif atau logam-logam yang terlarut. Jadi kita bisa menggunakan arang yang dia punya gugus fungsi UH, karboksilat, ya, apalagi amida. Nah, kalau kita ubah lingkungannya jadi basah, dia kan akan bermuatan negatif. Jadi ketika bermuatan negatif, eh, karbon-karbon yang, sorry, zat-zat terlarut dalam air yang bermuatan positif itu akan menghasilkan interaksi dengan gugus fungsi ini. Jadi terjadilah fenomena adsorpsi. Begitu juga untuk fungsi katalisis, ya untuk fungsi sensor. Nah, interaksi ini kan nanti akan menghasilkan listrik. Ya, listrik ini akan tertransfer karena material ini punya konduktivitas misalnya. Lalu akan ditangkap oleh detektor elektronik. Lalu dikonversilah menjadi nilai. Sehingga kita bisa lihat data misalnya pH-nya sekian, konduktivitas airnya sekian, TDS dalam airnya itu sekian. Ya, itu kira-kira konsepnya seperti ini adik-adik ya. Maka fenomena absorpsi itu penting untuk kita pelajari di setiap zat padat yang kita sintesis. Absorpsi itu bisa dihasilkan dari dua parameter atau sifat yang ada pada zat padat. Yang pertama sifat eh, apa istilahnya fisika, yang kedua itu sifat kimia. Fisika itu parameternya pori ya, pori dan rongga-rongga yang ada di permukaan zat padat. Kemudian kalau parameter kimianya gugus-gugus fungsi yang menempel atau ada di setiap permukaan zat padat seperti karboksilat, amida maupun OH gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mensintesis zat padat, pelajarilah dua properti ini, yaitu gugus fungsi dan juga pori. Karena pori akan memberikan interaksi van der Waals, gugus fungsi akan memberikan interaksi elektrostatik, yang akhirnya menghasilkan sifat atau fenomena absorpsi, dan bisa kita manfaatkan material zat padat kita, baik untuk adsorben limbah cair, baik sebagai katalis, baik sebagai detektor pada sensor. Baik, kita coba lihat misalnya bagaimana kita mempelajari ini sekali lagi ada dia anggap aja ini zat padat ini sudah jadi gitu ya. Kita pelajari dulu cara mempelajari zat padat ini yang sudah jadi. Ada variabel pori dan luas permukaan. Nah,
Ini ada hubungan antara pori dan luas permukaan. Kalau permukaan partikel kita halus, ya, tidak berpori, otomatis area permukaan yang tersedia itu kecil, gitu ya, adik. Kenapa? Jadi kalau dia halus, ya atas dari zat padat itu aja yang bisa sebagai permukaan untuk berabsorpsi. Tapi kalau dia berongga, dinding-dinding rongga itu kan akan menambah jumlah eh, permukaan, sehingga material berpori, ya, material berongga itu luas permukaannya lebih besar. Luas permukaan itu berfungsi sebagai penyedia interaksi antara eh, zat-zat yang larut dengan permukaan zat padat tersebut. Nah, jadi ada relevansi ya antara pori dengan luas permukaan. Ini misalnya kalau halus seperti ini, ya permukaan di sini aja gitu ya. Tapi kalau berongga seperti ini, dinding-dinding rongga juga akan menyediakan permukaan. Sehingga kalau kita kalkulasikan semua permukaan-permukaan yang mungkin untuk ditempeli oleh adsorbat, ini menjadi lebih besar dibandingkan yang halus seperti ini. Atau yang model seperti ini dengan yang seperti ini, ya. Nah, instrumen untuk mempelajari pori dan luas permukaan ini, kalau pori itu dengan scanning elektron mikroskop. Tapi untuk mendapatkan data pasti seberapa luas permukaan zat padat, kita menggunakan metode BET atau gas eh, apa namanya? Gas sorption analysis, ya. Analisis absorpsi gas. Kenapa demikian? Karena kalau gas yang diabsorpsi, nanti kita ubah kondisi, dia akan terlepas kembali. Jadi nggak menempel permanen di situ gitu ya. Biasanya yang kita gunakan itu gas N2. N2 kan gasnya apa istilahnya? Inert ya, tidak mudah bereaksi. Jadi dia tidak akan merusak permukaan zat padat. Jadi N2 itu kita masukkan dalam reaktor, lalu kita beri tekanan tinggi, kita panaskan, lalu dia akan menempel di permukaan-permukaan zat padat. Jadi konsentrasi gas N2 yang menempel di permukaan zat padat itu kita konversikan sebagai luas permukaan. Ini ada contoh ya adik-adik ya. Untuk yang di atas ini, ya, material di atas A dan B, ini datanya itu yang dua di atas ini, CH dan FeCH. Sedangkan yang di bawah ini CP dan FeCP. Yang bawah ini yang permukaannya kasar dan berpori, yang atasnya yang permukaannya halus. Ini kalau kita lihat surface area atau luas permukaan, ini yang di atas ini yang halus ini cuman punya 18 atau 19 meter kuadrat per gram. Jadi kalau kalian punya sampel 1 gram, total luas permukaan yang terhitung itu per gramnya itu hanya 19 meter kuadrat. Ya. Jadi 19 meter itu berarti macam kita beli tanah 19 meter gitu ya. Nah, tapi kalau permukaannya kasar seperti ini, jumlahnya tetap 1 gram, ya. Artinya pembandingnya itu sama. Yang ini 1 gram kita ukur, yang ini 1 gram. Tapi yang kasar ini itu menghasilkan luas permukaan 150 hingga 300 meter kuadrat per gram. Jadi lebih luas dengan jumlah material yang sama, ternyata luas permukaannya itu berbeda sangat signifikan. Berbeda itu 10 hingga 30 kali ya. Maaf, 10 hingga 20 kali. Nah, jadi adik-adik, ketika kalian nanti mengsintesis zat padat, maka perhatikanlah variabel pori ini. Cari yang permukaannya itu kasar dan berpori. Karena itu akan berimbas kepada luas permukaan yang besar. Kalau luas permukaan besar, maka volume adsorpsi akan meningkat secara teoritis, ya, itu akan meningkat secara drastis. Ini katanya produk yang diuji ini arang dari corn, stalk corn. Stalk corn itu tongkol jagung yang kita patahkan itu, yang setelah kita makan jagungnya, tinggallah tongkol-tongkol jagung itu. Itu kalau kita konversi jadi karbon,
Dengan metode yang berbeda akan menghasilkan produk karbon berbeda. Ada satu produk halus, satu produk kasar. Ya, produk halus ini ternyata pori yang terlihat di SEM itu terbatas, juga hasil pengukuran luas permukaan itu kecil. Produk yang kasar dan berpori, setelah kita uji SEM juga punya luas permukaan yang sangat besar ya. Nah, jadi ini yang untuk properti pori. Di cara ngukurnya gimana? Pakai SEM biasanya dia. SEM dan BIT. Ya. Pengukur luas permukaan. Ada yang sebut BIT, ada yang sebut SSA, ada yang sebut GSA, macam-macam ya. Silahkan. Yang penting, yang ingin kalian cari tahu itu luas permukaan. Terserah instrumen apa yang mau kalian gunakan. Yang penting bisa mendapatkan data luas permukaan. Ini saya tidak mau pakai SEM, Pak. Misalnya, saya mau pakai AFM, saya mau pakai, saya lupa satu lagi itu apa, pengukur permukaan juga. Yang saya ingat tuh SEM sama AFM misalnya. Boleh-boleh aja, tidak masalah ya. Yang penting data informasi yang kalian cari itu bisa kalian lihat, bisa terbaca. Asalkan bisa terbaca pori, udah oke. Asalkan bisa terbaca luas permukaan juga, is oke ya, sudah bagus gitu ya. Nah, kemudian selain dari pori yang akan berimbas kepada interaksi van der Waal, kita juga cari tahu bagaimana cara mengidentifikasi gugus fungsi yang ada di permukaan zat padat. Nah, salah satunya kan yang bisa menganalisis gugus fungsi itu kan FTIR. Ya. Banyak instrumen analisis yang diajarkan ke kita sebenarnya itu untuk mendeteksi cairan. GCMS misalnya dia. GCMS itu senyawa kimia yang bisa menguap. NMR juga seperti itu. MS juga seperti itu. Tapi FTIR itu bisa mendeteksi sampel padat. Jadi di permukaan zat padat itu kalau dia ada gugus fungsi, maka gugus fungsinya akan terdeteksi. Walaupun pola spektra FTIR pada zat padat itu berbeda jauh ya dengan pola FTIR pada analisis-analisis rutin senyawa kimia, gitu ya. Ini misal arang, ini masih arang karbon tadi yang kita jadikan sebagai sampel atau contoh. Ini ada polimer yang paling atas, yang bawah itu ada karbon yang di-prepare secara hidrotermal, yang bawah itu ada karbon yang di-prepare secara termal menggunakan pirolisis atau furnace ya. Setelah diidentifikasi adik-adik, ternyata material yang kita konversi dengan metode hidrotermal itu kandungan gugus fungsinya tinggi, kandungan gugus fungsi karboksilat dan OH-nya itu tinggi. Ini kan terlihat ini ya. Ada puncak karbonil atau Cu dengan puncak OH, hidroksil, ini tinggi. Tetapi produk yang kita prepare secara termal, gugus fungsinya rendah sekali, jauh lebih rendah. Nah, ini kalau adik-adik ingat tadi, yang sebelumnya, yang kita prepare secara hidrotermal, porinya terbatas. Ya, yang kita prepare secara termal atau pirolisis, porinya melimpah. Tetapi kebalikannya, ketika kita ukur gugus fungsi, yang hidrotermal itu gugus fungsinya melimpah. Tapi yang termal atau yang pirolisis, gugus fungsinya terbatas. Jadi seperti ada dua mata uang di sini. Kalau kita prepare dengan metode hidrotermal, kita mendapatkan material yang kaya akan gugus fungsi, tetapi rendah pori. Ketika kita prepare dengan metode yang lain, dengan thermal, dengan panas, atau dengan pirolisis, kita mendapatkan material dengan pori yang melimpah, luas permukaan yang besar, tetapi gugus fungsi kita itu kecil, terbatas, sedikit. Nah, tentu kita pengen, saya maunya kalau bisa gugus fungsinya melimpah, porinya juga melimpah. Nah, itu memang sebuah fenomena ya, yang kita ingin, yang kita dapatkan tidak selalu seperti yang kita inginkan. Artinya adik-adik, bagaimana ini kelanjutannya Pak? Kita nggak bisa dapat keduanya. Ya sudah, sekarang kalian mau aplikasikannya itu untuk apa?
gitu ya. Kalau untuk absorpsi, berarti dua-duanya bisa digunakan. Kenapa? Yang produk termal akan mengabsorpsi dengan fenomena van der Waals, absorpsi ke pori, ke luas permukaan yang besar. Kalau dia eh, yang hidrotermal, ya kita gunakan juga sebagai absorpsi ya. Tapi yang dia mengabsorpsi menggunakan prinsip apa? Gugus fungsi yang melimpah di permukaannya dengan interaksi elektrostatik. Implementasinya nanti berarti kalau kita mau mengabsorpsi polutan-polutan yang bersifat hidrofobik atau non-polar, kita bisa menggunakan produk termal. Kenapa? Karena dia di sana dominan interaksi van der Waals. Jadi zat-zat yang susah membentuk muatan, ya pakai aja karbon-karbon yang produk termal, yang banyak pori, yang luas permukaannya besar. Dia menggunakan prinsip van der Waals. Tapi kalau kita mau mengabsorpsi logam-logam terlarut, logam berat terlarut, dia kan membentuk muatan. Ya pakai aja material hidrotermal. Nanti bisa kita kita buat dia lebih bermuatan permukaan zat padatnya sehingga interaksinya menjadi lebih kuat. Nah, jadi setiap material itu asalkan kita tahu variabel dan propertinya, kita bisa berpikir aplikasinya mau mau untuk apa gitu ya. Ini ada penggunaan karbon untuk adsorpsi, ya. Ini dicoba terhadap eh, logam berat ya, logam kobalt, ya, kobalt 2 positif, kobalt nitrat. Ini setelah dicek kelihatan ya dia. Ini yang dua di atas, ini menggunakan karbon yang produk hidrotermal, karbon yang kaya akan gugus fungsi. Yang bawah ini menggunakan karbon yang kaya akan pori, ya, yang kaya akan luas permukaan. Yang terjadi adalah adik-adik, absorpsi yang menggunakan karbon yang tinggi akan gugus fungsi itu mengabsorpsi logam bermuatan itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang rendah gugus fungsi. Karena apa? Mekanisme absorpsi logam berat bermuatan itu banyak melalui dominan oleh interaksi elektrostatik. Makanya material zat padat yang kaya akan gugus fungsi itu akan mudah untuk mengabsorpsi polutan-polutan yang bermuatan yang ada di dalam limbah misalnya. Nah, sedangkan yang pori ini kalau dalam case ini kurang. Ya, dia mengabsorpsi juga menggunakan prinsip van der Waals, ya, tetapi tidak optimal. Nah, ini contoh yang sudah diuji ya. Kita bisa lihat dari eh, persentase absorpsi ya, dia. Ini persentase absorpsi oleh karena ini yang tinggi ya, karena ini yang tinggi. eh, Karbon dari hidrotermal yang kaya akan gugus fungsi ini bisa mencapai 72% pada pH 9 ya, pada pH kenapa Pak pH 5 rendah gitu. Ini kan pH 5 rendah tapi pH 6 makin naik, 7 naik, 8 naik, 9 naik. Ini konsepnya membuat permukaan zat padat lebih negatif. Kalau kalian menggunakan pH asam H+, kan banyak H+, jadi dia akan terabsorpsi ke permukaan zat padat sehingga mengurangi negatif yang ada di permukaan zat padat yang dihasilkan oleh gugus fungsi OH atau karboksilat. Tapi kalau kalian buat basa, H+-nya kan nggak ada. OH minus itu negatif, tidak mungkin berinteraksi dengan CuOH yang ada di permukaan zat padat. Terus CuOH yang ada di permukaan zat padat karena pH-nya negatif atau basah, dia akan menarik hidrogen yang ada di CuOH sehingga membentuk CuO negatif. Itulah yang dikatakan pada pH basah, permukaan zat padat yang kaya akan gugus fungsi akan semakin negatif. Kemampuan elektrostatiknya akan meningkat. Ini diukur ya, diukur eh, kapasitas absorpsi ya.
Jadi dapatkan eh, kemampuan kapasitas absorpsi itu hingga 0,4 miligram per gram adsorban atau per gram zat padat. Ya, ini untuk menghitung supaya kita tahu berapa angka maksimal yang bisa dihasilkan. Ini ada isoterm absorpsi, kita mempelajari dengan apa istilahnya ya, pendekatan yang terbaik ya. Ini ada isoterm Langmuir, yang bawah ini ada friendly. Artinya kalau material yang kaya akan eh, gugus fungsi itu proses absorpsinya mengikuti model Langmuir. Artinya absorpsi terjadi cepat pada detik-detik awal. Jadi begitu arang kalian masukkan limbah langsung di situ terjadi absorpsi. Tetapi kalau friendly ini, ya dia butuh waktu untuk mencapai keseimbangan. Nah, jadi dia agak sedikit lebih lama. Nah, makanya menjadi unggul ya, material yang tinggi gugus fungsi kalau kita mau mengabsorpsi menggunakan kalau kita mau absorpsi limbah-limbah yang bermuatan positif di dalam air atau limbah-limbah bermuatan dan proses absorpsinya juga berlangsung cepat, artinya tidak butuh banyak waktu dalam pengolahan limbah. Nah, ini konsep-konsep dalam eh, salah satu fenomena pada zat padat yaitu fenomena absorpsi. Ini hasil perhitungan ya dengan menggunakan rumus yang diusulkan oleh si Langmuir karena tadi pendekatan yang paling oke itu Langmuir, jadi dapatlah dia tadi berapanya. Kapasitas absorpsinya itu 0,5 miligram per gram. Oke, adik-adik, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi ini. Ya, kalau saya recall kembali, ingat ya, fenomena paling penting dalam zat padat secara kimiawi itu adalah adsorpsi. Karena implementasi dia sebagai katalis, sebagai detektor sensor, itu gara-gara ada fenomena adsorpsi. Mau kita pakai adsorpsi langsung sebagai adsorben juga, silahkan. Nah, variabel atau objek yang sering kita cari pada setiap permukaan zat padat itu adalah pori dan gugus fungsi. Nah, pori ini bagus untuk biasanya metode sintesis menentukan ya apakah akan menghasilkan pori yang banyak atau gugus fungsi yang banyak. Kalau tadi biasanya metode hidrotermal biasanya gugus fungsinya melimpah tapi porinya terbatas. Kalau metode termal, metode panas itu pori melimpah tapi gugus fungsinya itu terdegradasi atau hilang ya. Aplikasinya kalau dia limbah-limbah bermuatan, nah itu bagus yang menggunakan metode hidrotermal karena kaya akan gugus fungsi. Nah, selain diaplikasikan langsung kalau dia punya gugus fungsi, kalian mau modifikasi gugus fungsi juga bisa gitu ya. Kita langsung modifikasi supaya menjadi lebih hebat lagi, itu juga fine-fine aja, oke-oke aja, kira-kira begitu. Baik adik-adik ya, itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait fenomena absorpsi pada permukaan zat padat. Ya, silakan jika ada yang bisa kita diskusikan, silakan disampaikan aja pertanyaannya. Mari, saya persilakan, Dik. Oke, sambilan kalian mengilhami ya, materi yang saya sampaikan, izinkan saya sebentar untuk melakukan presensi.
Sepertinya websitenya down ini nggak bisa dibuka. Ya udah nggak apa-apa, saya jepret aja untuk presensi. Oke, adik sekalian, ada yang ingin didiskusikan terkait fenomena absorpsi? Kayaknya ini tidak ramai ya yang ingin meneliti tentang zat padat ya. Padahal zat padat ini menarik sekali. Konsep risetnya simple, sederhana, tidak terlalu ribet. Paling dia banyak menguras sumber daya itu di karakterisasi ya, karena instrumen analisis zat padat ini lumayan besar harganya. SEM itu, SEM EDX itu sekitaran 500-an ribu per sampel ya. Kalau FDR itu murah ya, murah meriah. Surface area juga lumayan itu, sekitaran 600-700 ribu tergantung metode yang kita gunakan. Oke, adik sekalian, jika tidak ada yang ingin didiskusikan, maka saya menganggap kalian sudah memahami atau sudah bisa eh, menangkap informasi yang saya berikan terkait fenomena absorpsi pada permukaan zat padat ya. Eh, untuk materi selanjutnya, silakan coba dibaca-baca tentang konsep eh, katalisis atau konsep sensor ya, deteksi sensor eh, yang menggunakan prinsip absorpsi. Karena minggu depan kita akan coba meninjau bagaimana fungsi zat padat pada proses-proses katalisis, apa yang sebenarnya yang dia lakukan ya saat proses katalis tersebut atau apa yang dia lakukan saat proses sensori. Nanti sebelum kita lihat lebih teknis. Baik dari sekalian, jika tidak ada yang perlu kita diskusikan, maka kita sudahi ya pertemuan kuliah pada pagi hari ini. Ya, kita akhiri perkuliahan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.